Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Sama apa sarapannya? Pasti ada sayur, ada nasi, ada lauk gitu ya. Oke deh. Baik, mari teman-teman atau anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu. Dipimpin sama Mbak Tia. Ayo Mbak Tia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kita sudah berdoa karena di pagi hari ini kita sudah diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam kondisi yang sehat. Oke. Mbak Tia, Mbak Devi, sama Mbak Nesa, kira-kira di pagi hari ini mendengar apa saja? Yuk kita latihan dulu ya. Ada suara apa saja yang sudah kalian dengar pagi ini? Gak apa-apa sambil berdiri. Dari mulai bangun tidur, Namanya apa? Azan, terus apa lagi? namanya Carol. Pujian, terus apa lagi Mbak? Oke, Carol. Pengajian, ayam berkokok, jangkrik. Dengar enggak? Suara jangkrik yang di sawah itu sampai kedengeran sini enggak? Burung? Mendengar enggak? Oh benar, bukan jauh. Suaranya sangat kecil. Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat gelombang bumi dan fenomena gelombang bumi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar siswa mampu memahami sifat-sifat gelombang bumi dan fenomena gelombang bumi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dikatakan, Bu, pagi hari saya selalu dengar azan. Kalau siang juga dengar azan ya. Sebelum azan dimulai ada suara apa? Dung. Itu suara apa itu? Beduk ya, suara beduk. Kemudian apakah Mbak Nela mendengar suara petir di malam hari? Pernah. Di siang hari? Pernah. Kalau malam dan siang petirnya terasa mana ya? Kok bisa begitu ya? Kenapa ya? Kenapa ya Bu kok bisa begitu ya? Kemudian pernah dengar suara ambulan? Ambulan? Sirine kebakaran? Suaranya gimana? Wai. Sampai kok telinga kita ya? Semakin jauh, apa itu kendaraannya semakin menjauh dari kita, suaranya semakin kecil. Terus kira-kira apa lagi ya yang sekiranya Mbak Bella, Mbak Neva, Mbak Tia sehari-hari mendengar apa coba? Apa ya? Suara gemericik air ketika wudhu, ya.
suara pompa air ketika Abah mendengar pompa air. Suara radio juga itu ya. Kok bisa dengar ya suara-suara seperti itu. Nah, mari untuk itu kita punya video yang menarik untuk bisa disaksikan. Ya. Saksikan dengan itu nanti kan dengan suara ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, topik C, dengan materi bunyi dan sifatnya, muatan pelajaran IPA untuk kelas 5 SD. Kegiatan mari kita perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Aga, Ia, Mia, Dara, dan Banu sedang berlatih untuk tes lihat sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi berbeda-beda. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan oleh kelima karakter di samping? Apa sumber bunyinya? Setiap alat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Di kelas 4, kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu, bagaimanakah sifat bunyi? Mengapa bunyi beraneka ragam? Mari kita pelajari lebih lanjut pada video kita kali ini. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini: 1. Bunyi. 2. Sifat-sifat bunyi. 3. Tinggi nada bunyi. 4. Intensitas bunyi. Dan 5. Kemampuan ekolokasi. Materi yang pertama, bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga, yang merupakan salah satu jenis gelombang. Bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi bunyi berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Getaran atau gelombang inilah yang didengar oleh kita sebagai bunyi. Gelombang bunyi. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, lonceng yang berbunyi karena digoyangkan. Maka akan tercipta gelombang bunyi di sekitar lonceng. Berikutnya, sirene mobil terdengar sampai ke telinga, di mana gelombang bunyi dari sirene mobil akan sampai ke telinga kita. Materi yang kedua, sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama, bunyi melambat melalui perantara atau media. Berbeda dengan cahaya, bunyi membutuhkan perantara atau media untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Jika tidak melalui media, bunyi tidak bisa sampai ke telinga kita. Benda padat merupakan media paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel menyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat mengantarkan bunyi. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut
Untuk membuktikan bunyi merambat melalui benda padat, langkah-langkahnya, yang pertama, atur posisi di meja seperti pada gambar berikut ini. Yang kedua, letakkan benda dengan pelan di tengah meja. Langkah yang ketiga, coba mendapatkan posisi atau titik sumber suara di mana titik untuk membentukkan simbol. Letakkan telinga di sisi meja yang berbeda-beda dan cobalah dengarkan suaranya. Dari percobaan tersebut, kalian dapat mendengar bunyi dari ketukan benda ke meja, karena bunyi merambat ke telinga melalui meja yang berupa benda padat. Kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda gas. Langkah yang pertama, aturlah posisi dengan teman kalian agar kalian saling membelakang. Perhatikan gambar. Langkah yang kedua, cobalah untuk saling berbicara. Apakah kalian bisa mendengar suara teman kalian? Langkah yang ketiga, sekarang cobalah salah satu dari kalian berdiri di luar kelas dan memanggil nama teman yang masih dalam posisi duduk. Apakah teman yang dalam posisi duduk masih bisa mendengar suara teman yang memanggil di luar kelas? Dari percobaan tersebut, kalian dapat mendengar bunyi dari teman kalian, karena bunyi merambat ke telinga melalui udara yang merupakan benda gas. Kita lanjutkan dengan percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga akan membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Kalian bisa persiapkan alat dan bahannya, yaitu yang pertama baskom berisi air, yang kedua botol minuman bekas yang sudah digunting bagian dasarnya minta batu. Oke, sampai di sini dulu. Tadi dikatakan bahwa bunyi atau gelambang bunyi adalah apa Mbak tadi? Bunyi berasal dari apa sih? Saya coba praktekkan ya. Ketika dia diam, bunyi enggak? Ketika saya gerakan, bergetar enggak? Nah, berarti bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui medium atau media perambatan. Ya, bisa tadi zat padat, bisa zat cair sama gas. Nah, sumber bunyinya itu apa ya? Benda yang bergetar. Ya, kalau nggak bergetar tidak bunyi. Contoh lagi, HP-nya dulu. Tak getarin ya. Bergetar suara. Oke, lanjut. Hari apa? Bacanya Intermelons Day. Oke, lanjut. Kemudian kamu apa? Kamu watermelon. Oh, that's the last. Yeay. Ya benar ya. Mandi dan naik salah. Botol apa? Coba ya, kita mencoba getaran HP. Misalnya Bu Ita dapat telepon dari Vita. Bergetar enggak kira-kira ya? Nah, getaran ini akhirnya menyebabkan HP ini berbunyi. Kalau penggaris coba. Penggaris ini diam. Ketika saya gerakan, berbunyi enggak? Berbunyi ya. Berarti sumber bunyi adalah benda yang bergetar. Ada lagi contohnya, misalnya ada yang meniup peluit. Di dalam peluit itu kan ada bulatnya ya. Ketika kita tiup, kan
kan dia bergetar. Semakin kita keras meniupnya, semakin getarannya semakin kencang. Gitu ya. Sampai di sini Pak. Jadi tadi dikatakan bahwa sumber bunyi berasal dari benda yang bergerak. Ya. Bu, di sana di kebun ini itu sering ada angin. Hus. Nah, kedengeran kan? Bunyi-bunyian dari ranting, bunyi-bunyian dari pohon, dari gesekan pohon, karena bergerak. Coba kalian amati kalau pohonnya itu diam, berbunyi enggak? Enggak ya Mbak Dia ya. Kita lanjutkan lagi ya videonya ya. Kemudian jika kesulitan menggunting, beda yang ketiga yaitu gunting atau sendok. Langkah percobaannya, yang pertama, masukkan botol yang sudah digunting bagian dasarnya ke dalam baskom. Atur posisi dan peran kalian seperti pada gambar berikut ini. Gunakan mulut botol sebagai tempat untuk mendengar. Ambil gunting dan buka tutup gunting di dalam air. Langkah yang kedua, gunting bisa juga diganti dengan sendok. Ketukkan sendok di dasar baskom sehingga menghasilkan suara. Dari percobaan tersebut, membuktikan bahwa kalian dapat mendengar bunyi dari ketukan sendok di baskom berisi air. Karena bunyi merambat ke telinga melalui air yang berupa benda cair. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat diserap dan dipanturkan. Selain merambat melalui media, bunyi juga dapat dipanturkan. Bahkan ada juga istilah bunyi pantul. Perhatikan gambar berikut ini. Bunyi pantul yaitu bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bunyi pada permukaan benda yang keras. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya kayu, besi, permukaan dinding, dan lain-lain. Sebaliknya, benda-benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, dan kain akan menyerap bunyi. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut dengan peredam suara atau bunyi. Ada beberapa jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jenis bunyi pantul yang pertama adalah bunyi pantul yang bisa memperkuat bunyi aslinya. Umumnya hal ini terjadi pada saat kondisi antara sumber bunyi dan dinding pantul memiliki jarak yang tidak terlalu jauh atau kurang lebih 10 meter. Jenis bunyi pantul yang kedua yaitu gaun. Gaun adalah jenis bunyi pantul yang terdengar kurang jelas dan tidak sejelas bunyi aslinya. Jenis bunyi pantul yang satu ini terjadi karena bunyi pantul telah bercampur dengan bunyi asli. Hal ini mengakibatkan bunyi pantul ini bisa mengganggu pendengaran. Biasanya gaung terjadi pada jarak antara 10 hingga 20 meter. Gaung bisa terjadi di dalam gedung konser, gedung bioskop, ataupun gedung pertemuan. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan gaung di dalam sebuah gedung, maka harus dipasangi bahan peredam bunyi di dinding gedung. Jenis bunyi pantul yang ketiga yaitu gema. Gema merupakan jenis bunyi pantul yang akan terdengar setelah bunyi asli. Biasanya, gema akan terdengar jelas seperti bunyi aslinya. Jenis bunyi pantul yang satu ini terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul bunyi cukup jauh. Umumnya, gema terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Kita bisa mendengar gema ini jika kita berteriak di tengah stadion sepak bola ataupun di lereng bukit. Jenis bunyi pantul lainnya yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi aslinya. Adapun sifat dari bunyi pantul ini yaitu bisa memperkuat bunyi asli. Misalnya saja suara kita saat bernyanyi di dalam kamar mandi. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dibiaskan jika melewati tiga batas dari dua media yang berbeda. Contohnya yaitu suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada
sudah sambil menunggu ini lagi ya. Tadi kita sudah mendengarkan, melihat video tentang bunyi dan fenomena yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Coba, kira-kira tadi sifat-sifat bunyi apa saja ya? Baiklah, sifatnya apa saja tadi? 1. Bunyi bisa merambat dari medium zat padat. Bunyi bisa merambat melalui media zat cair. Bunyi bisa merambat melalui zat gas. Ketika kita ngomong ini, berarti ada bunyi dari sumber buitan ke Mbak Dela, Mbak Tia, Mbak Najwa, itu ya nyampe. Itu berarti melalui media apa coba ini? Ketika guru bicara gini, Mbak Dela, Mbak Tia, dan Mbak Najwa dengar, berarti melalui media apa? Udara. Kalau misalnya sama yang lain atau sama orang tuanya Mbak Najwa, itu memang ada. Kemudian ketika ada suara azan atau beduk, kira-kira itu melalui media. Saya dari kampung sebelah, duk, Allahu Akbar, mau sampai sini dengar. Padahal tidak ada kabel kan? Bisa dengar. Berarti bunyi bisa dirambatkan melalui media gas. Udara itu kan gas, ya betul? Oke. Nah, selain bunyi itu dapat merambat melalui media gas, media cair, media zat padat, ternyata bunyi dapat dipantulkan. Contohnya apa tadi? Bunyi bisa dipantulkan di tayangan video tadi. Contohnya apa? Gema, gaun, gitu ya. Kalau benda bergetar melalui benda padat seperti tembok, batu, itu dipantulkan. Jadi suara kita tuh kembali lagi. Ya, contohnya kalau kita berada di bukit yang ada tebingnya, barusan kita ngomong, hai, nanti akan kembali lagi, hai, pernah gitu gak? Pernah melaksanakan kayak gitu gak? Pernah kan? Ketika di dalam bioskop misalnya, itu kan di dalamnya dikasih peredam ya, supaya suara yang ada di dalam bioskop tidak keluar, jadi tertahan oleh peredam itu. Jadi bunyi itu bisa dipantulkan dan bisa dipendam. Yang kedua atau yang ketiga, bunyi bisa dibiaskan kalau melalui kerapatan media yang berbeda. Contohnya apa ya Bu? Petir. Petir itu kerapatan udara yang di atas dengan yang di bawah kan berbeda. Kalau malam kerapatannya lebih rapat, yang di atas, yang di bawah juga. Kalau malam lebih dingin kan, agak sama kerapatan udaranya sehingga stabil. Kalau kerapatan udaranya stabil, maka bunyi yang keluar itu tidak disebar, akhirnya menjadi keras. Tapi kalau di siang hari ada perbedaan kerapatan, yang di bagian bawah atau yang di tanah itu kan agak hangat ya, hangat. Sementara yang di atas dingin. Jadi perbedaan kerapatan udara sehingga bunyinya dibiasakan, ya, jadi perbedaannya kenapa kok kalau malam hari petir keras, karena tidak ada perbedaan kerapatan udara sehingga jadi keras. Ya, oke. Kira-kira kita kan membawa alat peraga nih, kita mau main-main ya tentang bunyi ya.
Di sini ada penggaris. Di sini ada penggaris. Di sini kita punya gelas. Ada 3. Ini ukurannya sama apa berbeda? Bentuknya sama apa berbeda? Sama. Terus kita juga punya baskom nih, berisi air. Sama aqua yang sudah dilubangi bagian bawahnya. Kita praktek karena ini cuma 3 anak, berarti satu aja ya, satu kelompok ya. Ini monggo Mbak, siapa yang ngaji? Mbak siapa dari sini? Silakan maju. Ini bareng-bareng nanti. Ini percobaan pertama dengan menggunakan penggaris. Ya. Percobaan kedua dengan posisi duduk kalian yang tadi seperti di video. Percobaan ketiga posisi duduk. Yang kedua atur posisi duduk kalian di meja. Jadi nanti menggunakan lewat ketukan dari meja. Kemudian yang ketiga posisi duduk tadi seperti yang diperlihatkan di video saling membelakangi. Nanti yang satunya. Kemudian yang keempat botol minuman sudah dipotong bawahnya, tinggal dimasukkan ke baskom yang berisi air tadinya. Ya. Kemudian yang kelima, jadi hanya 5. 5 menggunakan gelas. Boleh diambil alat percobaannya. Silakan dibawa. Semangat. Dimulai dari percobaan 1 dulu. Silakan. Yang satu mengamati, yang satu dari sini tak apa-apa. Mbaknya mencatat hasilnya. Oke, Mas Bukti sama siapa bermainnya? Sama Mas Reka. Mas Bukti sama Mas Reka silakan ambil. Dibedakan panjangnya. Keras yang mana? Ditulis di jalan. Itu ada pertanyaannya di jalan. Oke, silakan. Yang di bawah itu kan apa yang terjadi pada penggaris? Penggarisnya bagaimana? Bergetar apa diam ketika dipukul? Nah, berarti penggarisnya bergetar. Apakah ada perbedaan ketika penggarisnya lebih panjang dan lebih pendek? Ada perbedaan? Banter yang mana? Lebih banter ketika penggarisnya dijulurkan dengan posisi lebih pendek. Bunyi apa yang kamu dengar? Bunyinya apa? Berut gitu ya. Bunyi bergetar, iya betul. Sudah cukup percobaan pertama. Sekarang lanjut percobaan kedua. Percobaan penggarisnya di mana? Mau diletakkan di mana? Nanti mbaknya mencatat hasilnya, yang satu pegangi, yang satu bisa mbak ya mencatatnya hasilnya. Yang percobaan 1, cari yang percobaan 1. Ya.
Silakan dibaca bersama-sama dulu langkahnya. Coba. Apa yang harus kalian lakukan? Sudah siap bermain? Kalau kalian siap bermain, pilih dulu. Ini dari Denny. Siapa yang mau bermain sendiri? Oke, bermain sendiri. Silakan berdiri dulu. Ambil kliknya siapa? Miss Yasmin, Miss Satria. Yang satu mengamati, yang satu dari sini yang satu. Dari dulu, Mas. Mbaknya mencatat Siapa di yang sini. berdua? Oke, Mas. Siapa namanya? Mas Mukti sama siapa bermainnya? Sama Mas Rega. Mas Mukti sama Mas Rega silakan ambil Bedakan panjangnya. siapa? Keras yang mana? Ibu siapa? Ditulis di. Ibu Satria atau Ibu Rizky? Itu ada pertanyaannya di jawab. Oke, silakan. Yang di bawah itu kan apa yang terjadi pada penggaris? Ini berdua ya. Penggarisnya bagaimana? Dia punya. Bergetar apa diam ketika dipukul? Ya, dengan itu. Nah, berarti penggarisnya bergetar. Ya. Apakah ada perbedaan Oke, guys. ketika penggarisnya lebih panjang dan lebih pendek? Ada perbedaan? Banter yang mana? Kalian lihat Lebih banter ketika penggarisnya dijulurkan dengan posisi lebih pendek. Bunyi apa yang kamu dengar? Bunyinya apa? Brrrr, gitu ya. Bunyi bergetar bu, iya betul. Udah cukup? Percobaan pertama. Sekarang lanjut percobaan kedua. Coba dibaca dulu percobaan kedua. Atur posisi kalian duduk kalian. Coba. Yang mau mendengarkan siapa? Yang mengatur siapa? Coba. Setelah tidak di meja diketuk coba. Keras mana? Coba diulangi lagi beberapa ketukan. Keras mana? Keras ketika telinga kita berada di meja atau ketika kita berdiri? Oh, ketika di meja Mbak ternyata. Berarti dengan demikian bunyi merambat pada media zat padat. Kalau meja ini zat padat apa zat cair? Apa zat gas? Berarti kesimpulannya tadi praktek yang kedua adalah bunyi dapat merambat pada zat padat. Kesimpulannya itu. Tadi pertanyaannya, apakah kamu dapat mendengar bunyi yang diketukkan oleh jari temanmu di meja? Jawabannya
percobaan kedua. Lanjut percobaan ketiga, coba dibaca. Percobaan ketiga dibaca. Dibaca yang keras, Mbak. Kita pengen dengar suaranya. Ayo, Mbak Tiang. Ya, Mbak Tiang. Baca saya. Ya. Suaramu mana ya? Oh, dari tadi nggak dengar. Kita nggak dengar suaramu loh. Yang keras. Kita nggak dengar. Yang keras. Kurang keras. Berarti ada yang duduk. Yang mau duduknya siapa? Duduknya berhadapan apa membelakangi? Saling membelakangi. Oke. Coba. Agak jauh dikit. Oke. Silakan berbicara, ngobrol. Dengar nggak Mbak? Mbak Tia dengar nggak? Coba Mbak Dia punya apa tuh? Ngomong apa tuh? Kita malah nggak dengerin. Bicaranya keras, yuk lantang dong. Dengar ya, berarti dengar ya. Sekarang berarti Mbaknya pergi keluar, coba salah satu yang suaranya keras. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Coba dari sana, dari luar kelas. Silakan. Ulangi, belum dengar kita. Ulangi coba. Ulangi. Assalamualaikum gitu. Yang keras. Sama apa kabar? Berdiri. Jangan di pintu sana. Sana lagi. Itu kan pintu berarti ada celahnya ya. Nah, situ oke. Dengar lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk masuk. Oke. Kenapa malu? Gak usah malu. Itu pelajarannya. Gak usah malu. Gimana? Ternyata dari tempat jauh pun kita masih mendengar. Karena apa? Kok bisa mendengar ya? Mbak Tia dari sana, Bu Guru dengar. Mbak Dia dengar, Mbak Tia dengar. Karena apa ya? Kira-kira? Karena bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Oke, silakan diisi dulu pertanyaan dari percobaan 3. Mbaknya bergabung, nggak sendiri. Mbaknya bergabung.
lagi ya. Bisa diskusi bersama ya. More vegetable is Nanti hasil dari percobaannya nanti kalian presentasikan di sini ya. Jadi nanti bisa dibaca, kemudian dipresentasikan. Itu ya. Udah? Nomor berapa yang kesulitan? Nomor 4. Dari percobaan tersebut, kami menyimpulkan bahwa bunyi dapat berangkat di U. Baik, itu ketika jaraknya D maupun J. Mbak, dia gabung sayang. Ya. Kelompok, kerja kelompok dan kerja individu. Ya. Lanjut percobaan 4. Silakan dibaca Mbak. Siapa namanya? Mbak Dia. Yang keras. Percobaan 4 akan kegiatan 1 respon isi air 2 organisme bekas sudah dibikin bagian dasar tentang bantuan perubahan atau kesulitan penggunaan. 3. Menggunakan sendok percobaan masukkan botol yang sudah dibikin bagian dasarnya ke dalam respon masukkan sendok yang sudah dibikin bagian ke dalam respon ini. Terisi air kemudian dikaitkan telinga pada cara duduk botol. 5. Mungkin bisa juga diganti sendok ke depan sendok berpasang respon sehingga menghasilkan suara. Prakteknya di mana? Mau dibawa yang mana nih? Ini mau dibawa mana? Yang mau ngetuk, mbaknya ngetuk, mbaknya yang ngetik. Ya. Coba ulangi lagi. Dengar. Mbaknya berarti kan yang mendengar. Coba tanpa melewat apa ini? Tanpa lewat ini ditentukan. Keras mana? Enggak, kepalanya biasa aja. Coba. Sama dengan lewat botol. Keras mana coba? Keras botol. Lewat botol. Coba ulangi. Tempelin. Telinganya tempelin. Terus ulangi lagi tanpa ditempelin. Keras mana? Keras mana? Berarti itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat pada zat cair. Ini kan air, Basko. Ya enggak? Ini air. Lah, ketika ini dimasukkan ke sini, kan dulunya nih dengan air ya. Bunyinya masuk air. Coba, Mbak, satu lagi yang anak mencoba semuanya. Dipegang. Tanpa lewat situ coba. Keras mana? Nah, coba Mbak Dia, semuanya mencoba. Terus tanpa itu keras mana? Keras yang pakai. Oke, dikembalikan lagi baskomnya. Itu nanti untuk percobaan yang ke-5 dengan menggunakan gelas. Oke, sekarang diisi dulu LK-nya yang nomor 3. Ini ukurannya sama apa berbeda? Bentuknya sama apa berbeda? Terus kita juga punya baskom nih, berisi air. Sama aqua yang sudah dilubangi bagian bawah.
kita praktek karena ini cuma 3 anak, berarti satu aja ya, satu kelompok ya. Ini monggo Mbak, siapa yang maju? Mbak Sarah di sini. Boleh? Silakan maju. Ini bareng-bareng nanti. Ini percobaan pertama dengan menggunakan menggaris. Ya, percobaan kedua dengan posisi duduk kalian yang tadi seperti di video. Percobaan ketiga posisi duduk. Yang kedua, atur posisi duduk kalian di meja. Jadi kalian menggunakan lewat tekan dari meja. Kemudian yang ketiga, posisi duduk tadi seperti yang diperlihatkan di video, saling membelakangi. Nanti yang satunya. Kemudian yang keempat, botol minuman sudah dipotong bawahnya. Ada gelas B, ada gelas T. Di bawah aja ya, takut basah. Dekat baskom enggak apa-apa. Nanti dipukul pakai ini, pakai sendok. Pakai apa? Yang pakai apa? Yang penuh yang A. Silakan sesuai dengan perintah atau petunjuknya bagaimana? Ada gelas A, ya, ada gelas A isi penuh, ada gelas B isi setengah, ada gelas C isi seperempat. Coba. Coba gimana perintahnya? Dengan kekuatan yang sama dicoba. Gelas penuh dicoba dulu ya. Gelas B. Posisinya ada yang mukulnya enggak? Nah, ya coba diulangi lagi. Terus yang B. Terus ada perbedaan. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi. Tingkat kekerasannya sama ya. Dibandingkan dengan gelombang cahaya, Nyaring mana? Nyaring yang mana? Coba bintangnya. Ukurnya di tempat yang sama. Di atas semua, di atas semua, di atas semua. Kalau mau di bawah semua. Coba. Terus? Coba, kita bantu ya.
berbeda. Perbedaannya di mana ya ini? Rasa mana? Yang seperempat, berisi air seperempat, berisi setengah, berisi penuh. Lagi ya, biar telinga kita tajam. Rasa mana? Keras yang seperempat. Silakan diisi. Boleh kok buat mainan, boleh coba ulangi lagi kalau belum puas, coba ulangi lagi. Kira-kira bisa coba. Kalau mukulnya di tempat yang sama ya, atas bawah. Ketika di dalam bioskop misalnya, itu kan di dalamnya dikasih peredam ya, supaya suara yang ada di dalam bioskop tidak keluar, jadi tertahan oleh peredam itu. Jadi bunyi itu bisa dipantulkan dan bisa diredam. Yang kedua atau yang ketiga, bunyi bisa dibiaskan kalau melalui kerapatan media yang berbeda. Contohnya apa ya Bu? Petir. Petir itu kerapatan udara yang di atas dengan yang di bawah kan berbeda. Kalau malam kerapatannya lebih rapat, yang di atas, yang di bawah juga. Kalau malam lebih dingin kan, agak sama kerapatan udaranya sehingga stabil. Kalau kerapatan udaranya stabil, maka bunyi yang keluar itu tidak disebar, akhirnya menjadi keras. Tapi kalau di siang hari ada perbedaan kerapatan, yang di bagian bawah atau yang dekat tanah itu kan agak hangat ya, hangat. Sementara yang di atas dingin. Jadi perbedaan kerapatan udara sehingga bunyinya dibiarkan, ya. Jadi perbedaannya itu. Kenapa kok kalau malam hari petir keras? Karena tidak ada perbedaan kerapatan udara sehingga jadi keras. Lihat ya, bisa coba Mbak dia bisa saya pulang dulu, keras lagi, terus coba Mbak bisa nanti kirim yang HP-nya itu langsung nanti yang gambar terus caranya lihat nggak lebih cepat yang mana? Coba lagi Mbak terus sekarang ini yang bunyi tadi nah ini kelihatan banget ya, saya gunakan pelan ya, getarannya sedikit, bunyinya sedikit. Nah, semakin getarannya semakin banyak atau semakin cepat, bunyinya akan semakin nyaring. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai ya percobaan kita ya. Silakan percobaannya dibaca, kesimpulannya aja, maju semuanya. Maju semuanya. Hasil pengamatan satu langsung aja ya, dibaca yang keras. Yang keras. Apa yang terjadi pada penggaris bergetar? Ini apa yang kamu dengar bergetar? Percobaan 2. Apakah kamu dapat mendengar bunyi kata-kata dari temanmu di meja? Di meja. Ketika di meja lebih terdengar lebih jelas. Oke, yang ketiga, percobaan 3. Ketika duduk saling membelakangi, apakah
kamu dapat mendengar suara temanmu. Mendengar. Mendengar. Jauh maupun dekat? Mendengar semua? Oke. Lanjut. Apakah bisa mendengar bunyi ketika telinga tidak tajam ke mulut botol? Bisa. Bisa. Lebih keras mana antara yang tidak dengan mulut botol sama yang tidak pakai botol? Dekat mulut botol. Dekat mulut botol. Berarti bunyi dapat merambat lewat cair. Oke, yang terakhir. Air penuh setengah air keras sedikitnya sedang. C. Air sedikit yang mendengar keras. Ternyata lebih keras yang airnya sedikit di dalam gelas. Sebabnya apa? Karena massa air dan botol lebih ringan. Kalau lebih ringan, otomatis getaran benda itu atau getaran airnya lebih besar. Akhirnya bunyinya nyaring. Oke, kita tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih anak-anakku. Kita sudah melalui percobaan sampai 5 ya. Iya ya. Kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Masa sih? Kenapa kok menyenangkan? Banyak aktivitas. Iya, betul. Apa ya manfaat dari percobaan kali ini? Kita bisa menyebutkan jenis perambatan dari bunyi. Apa nama jenis perambatnya? Dari zat apa saja? Bunyi bisa merambat dari zat apa saja? Zat padat dan zat gas. Oke. Kemudian kira-kira kejadian yang di lingkungan pondok ini, suara-suara bunyi apa ya kira-kira yang setiap hari kalian dengar? Suara azan, ayam berkokok, sapi. Oh, ada sapi juga. Suaranya gimana? Wah, gitu ya. Terus apa lagi? Burung, jangkrik terdengar. Terus apa lagi? Nyamuk dengar. Oh, berarti banyak nyamuknya sini ya. Wah, hebat. Bisa mendengar suara nyamuk ternyata. Apalagi? Air wudhu. Ya, itu semuanya adalah sumber-sumber bunyi yang bisa kita dengar sehari-hari ya. Kira-kira kebermanfaatan di luar dari bunyi ini apa? Misalnya bunyi bisa merambat lewat udara. Berarti adzan yang di tempat jauh sana di kampung bisa terdengar ke sini. Iya dah. Iya. Apalagi coba? Pernah nggak mak ibu periksa ke dokter pakai USG untuk memeriksa kandungan adik atau saudara? Kalau perut ini zat padat atau zat cair? Ternyata dengan menggunakan alat namanya USG ya, bisa melihat gambar yang ada di sini. Itu juga melalui gulungan bunyi. Ya, dipantulkan kemudian memunculkan gambar bayi yang ada di sini. Itu juga ketika kapal selam sonar itu berjalan, ya, itu juga benar gelombang bunyi dipantulkan masuk, pantulkan kembali ke telinga. Oke. Oke, pelajaran hari ini kita selesai dulu ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang kita ulangi lagi untuk bunyi sedikit karena hari ini belum selesai bagaimana bunyi itu terdengar oleh telinga kita. Dilanjut dengan sifat gelombang cahaya dan fenomena dalam kehidupan. Silakan dibaca oleh buku paket, oleh internet dan sebagainya. Pelajari ya.
Atau pelajari dulu di lingkungan ini ada cahaya dari matahari, dari bulan, dari lampu dan sebagainya ya. Kalian amati dulu. Kalian amati, kemudian kita ketemu minggu depan untuk membahas itu. Oke? Nah, sebelum diakhiri, berdoa dulu untuk menutup pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.